Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan pada rem belakang tromol. Ya, bisa kita lihat ini adalah rem tromolnya. Kita lepas dulu terlebih dahulu tromolnya pada kendaraan. Nah, ini masih dalam kondisi susah, sulit digerakkan, kemungkinan handremnya belum dilepas, maka kita lepas handremnya terlebih dahulu. Setelah kita lepas handremnya, kemudian kita lepas tromolnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat dalamnya kotor ya, jadi belum dibongkar, belum dilakukan pembersihan. Biar aman, kita pasang murnya. Pada dua sisi saja. Ini jika sudah, kita bersihkan menggunakan air cleaner ya, brake cleaner, atau kalau ada air gun yang kita pakai air gun, kita bersihkan. Sudah, kita lepas murnya. Nah, selanjutnya kita bersihkan kanvas ya, kita menggunakan amplas, kita amplas. Nah, kalau sudah, kita semprot menggunakan air gun. Setelah kita bersihkan dengan menggunakan air gun, maka kita bisa langsung melakukan pemeriksaan kebocoran ya, kebocoran atau keausan pada silinder roda ini dengan menggunakan dua obeng min ya, dengan cara menggeser-geserkan kanvas rem ini ke kanan dan ke kiri seperti ini ya. Nah, ini bisa kita geser kanan kiri. Berarti kesimpulan, piston pada silinder roda tidak mengalami kemacetan, dan kita juga lihat pada seal tidak ada rembesan pada olinya ya, sehingga kesimpulan seal dalam kondisi baik seperti itu. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan pada silinder roda, kita bisa melakukan pelepasan pada kanvas rem tromol ya, dengan cara komponen yang pertama kita lepas dulu pegas pengembalinya ya, ini pegas pengembalinya bisa dengan menggunakan obeng min kecil ya. Ya, seperti ini kita lepas spare-nya ya. Selanjutnya kita lepas ya pir penahan pada kanvas ini. Lepas. Lepas. Nah, kemudian jangan lupa kita lepas kabel rem parkir. Nah, kalau sudah dibongkar, kita bersihkan kembali ya, bersihkan kembali komponennya, backing plate kita bersihkan. Nah, backing plate nya bersihkan, kemudian kita bersihkan juga baut mekanisme penyetel otomatis kepada rem parkir.
Setelah kita lakukan pembersihan, maka kita bisa melakukan pemeriksaan visual terlebih dahulu. Kita periksa dulu kondisi dari backing plate, apakah terjadi kerusakan atau kerutakan. Kita lihat tidak ada, jadi dalam kondisi baik. Kemudian visual pada kanvasnya tidak ada yang pecah ataupun terkelupas, dalam kondisi baik ya. Yang satunya juga sama, tidak ada yang pecah, tidak ada yang terkelupas, kondisi baik. Kemudian kabel penarik rem parkir kondisi masih baik, tidak ada yang putus. Kemudian kondisi dari baut penyetel ya otomatis pada rem parkir, dilihat ulir masih dalam kondisi baik, bisa berputar dengan lancar, tidak mengalami kemacetan, dan geriginya juga tidak aus ya, masih tajam seperti ini, masih bagus. Kemudian pegas kondisinya sama, tidak ada yang patah ya. Kemudian selain tadi ada juga namanya selang fleksibel ya. Selang fleksibel ini yang berfungsi untuk menyalurkan fluida ke tiap-tiap rem bagian belakang, kanan dan kiri. Dimanakah posisinya ya, bisa kita lihat kondisi dari rem parkir selang fleksibel dalam kondisi baik, tidak ada yang terkelupas ataupun mengalami kebocoran. Sehingga disimpulkan kondisi selang fleksibel dalam kondisi baik. Setelah dilakukan pemeriksaan visual, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode pengukuran. Kita ngecek ketebalannya, berapakah ketebalan dari kanvas tromol ini dengan cara ya. Nah, kita ukur seperti ini dengan menggunakan jangka sorong seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian kita baca berapakah hasilnya, kemudian dibandingkan dengan spesifikasi pada buku pedoman. Kemudian pengukuran diameter tromol menggunakan jangka sorong juga, kita pasang di sini. Kita pasang mur, jangan sampai terlepas. Kemudian kita ukur menggunakan jangka sorong seperti ini. Baca hasilnya, kemudian hasilnya kita bandingkan dengan nilai standar pada buku pedoman. Berapa? Kemudian kita menyimpulkan apakah piringan tersebut sudah melebihi batas maksimal atau tidak. Setelah kita melakukan pemeriksaan pengukuran, maka selanjutnya kita melakukan perakitan kembali pada komponen rem cakram ini, pada rem tromol ini. Sebelumnya kita beli pelumas dulu pada bagian yang harus dipelumas, yaitu backing plate yang bersinggungan dengan kanvas atau sepatu remnya. Sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian mekanisme dari baut penyetel otomatis pada rem parkir ya. Kita beli pelumasnya juga di sini biar tidak terjadi kausan. Cukupnya saja. Selanjutnya kita pasang komponennya ya. Sudah urutan tadi, kita pasang bagian depan, jangan lupa pegas penahannya juga, bagian depan dan belakang jangan lupa dipasang. Kita pasang kanvas yang kedua, jangan lupa pegas pengembali bagian bawah, kita pasang juga. Nah, pasang dulu baut penyetel otomatisnya, baku penahan dan pegas penahan pada rem pada kanvas belakang.
Setelah komponennya kita pasang semua, selanjutnya kita melakukan penyetelan pada rem tromol ini. Ada dua cara. Yang cara yang pertama adalah dengan cara mengurangi selisih, ya, selisih antara kanvas antara tromol dengan kanvas terpasang itu adalah 0,5 mm. Hasil pengukuran tromol tadi adalah 229 229,1 mm. Kita kurangi 0,5 menjadi 228,6 mm. Kita setting 228,6, kemudian kita kunci. Nah, kemudian kita paskan pada bagian tengah seperti ini, ya. Kemudian kita lebarkan. Nah, ini masih kurang, ya, dilihat ini masih kurang. Kemudian kita perbesar dengan cara memutar, ya, memutar bahwa penyetel otomatis ini, ya, sampai kedua kanvas menyentuh dari kedua bagian jangka sol seperti ini, ya. Ya, sudah cukup. Kita lepas. Ya, itu tadi cara yang pertama dengan cara mengurangi selisih antara tromol dengan diameter kanvas yang terpasang. Atau cara yang kedua dengan cara mengkondisikan pada saat tromol dipasang seperti ini, ya, sudah terasa ada gesekan, terasa seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini sudah ada. Nah, kalau misalnya kok belum ada, ya, caranya sama seperti tadi. Kita melebarkan gerigi, ya, pada penyetel otomatis ini. Kita putar sampai ada terasa gesekan antara tromol dengan kanvas terpasang seperti itu. Jika sudah, kita pasang kembali, ya. Ya, kita pasang kembali. Baik, sekian dari saya. Berikut tadi adalah langkah-langkah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan pada rem belakang tromol. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.